Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul saat ini. Kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang ilmu agama tanpa akhlak yang mulia adalah sia-sia. Ilmu adalah kunci segala kebaikan dan pengetahuan. Ilmu merupakan sarana untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Tak sempurna keimanan dan tak sempurna pula amal kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah disembah, dengannya hak Allah ditunaikan, dan dengan ilmu pula agamanya disebarkan. Hal ini membuat kebutuhan pada ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan pada makanan dan minuman. Sebab keberlangsungan agama dan dunia bergantung pada ilmu. Manusia sangat membutuhkan karena ilmu diperlukan di setiap waktu. Sebagian di antara kita mungkin menganggap bahwa hukum menuntut ilmu hanya sekedar sunnah, yang artinya mendapat pahala bagi yang melakukannya dan tidak berdosa bagi siapa saja yang meninggalkannya. Padahal yang terdapat beberapa kondisi di mana hukum menuntut ilmu agama adalah wajib. Kewajiban menuntut ilmu tertuang dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun meninggikan derajat orang-orang yang mencari ilmu karena ridhonya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Sebuah nasihat yang sangat bagus bagi kaum muslimin, khususnya bagi para penuntut ilmu agama. Ilmu agama yang mulia ini hendaknya selalu digandengkan dengan akhlak yang mulia. Terlebih para dai yang akan menyeru kepada kebaikan dan menjadi sorotan oleh masyarakat akan kegiatan keseharian dan muamalahnya. Nasihat tersebut dari seorang ulama, yaitu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, seorang penuntut ilmu jika tidak menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, maka tidak ada faedah menuntut ilmu. Memang demikian contoh dari para ulama sejak dahulu. Mereka sangat memperhatikan adab dan akhlak. Jangan sampai justru dakwah rusak karena pelaku dakwah itu sendiri yang kurang adab dan akhlaknya. Ulama dahulu benar-benar mempelajari adab dan akhlak, bahkan melebihi perhatian terhadap ilmu. Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, saya mempelajari adab selama 30 tahun dan saya mempelajari ilmu agama selama 20 tahun. Dan adalah mereka, para ulama salaf, memulai pelajaran mereka dengan mempelajari adab terlebih dahulu, kemudian baru ilmu. Dan hendaknya kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu dan dai, sangat memperhatikan hal ini. Jika setiap orang atau sebuah organisasi, kita permisalkan, mereka mempunyai target dan tujuan tertentu, maka tujuan Nabi SAW diutus adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Kita berupaya untuk mewujudkan ini.
Nabi SAW bersabda, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Beliau memerintahkan kita agar bergaul dan bermuamalah dengan manusia berhiaskan akhlak yang mulia. Beliau adalah suri teladan bagi kaum muslimin, dan beliau pun sudah mencontohkan kepada kita akhlak beliau yang sangat mulia dalam berbagai kisah sirah beliau. Selanjutnya, seperti apa akhlak mulia itu? Definisinya, akhlak mulia cukup sederhana. Sebagaimana ulama menerangkan, akhlak mulia adalah 1. Berbuat baik kepada orang. 2. Menghindari sesuatu yang menyakitinya. 3. Menahan diri ketika disakiti. Dari definisi akhlak mulia tersebut, patut kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun juga keutamaan menuntut ilmu dalam Islam. Yang pertama adalah menjadi orang yang mulia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang berilmu akan memperoleh kedudukan yang mulia, seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Yang kedua adalah termasuk golongan orang yang menegakkan Islam. Rasulullah juga menyebut orang yang mencari ilmu merupakan golongan orang yang menegakkan Islam. Barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia telah termasuk golongan sabilillah, atau orang yang menegakkan agama Allah hingga ia pulang kembali. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, ilmu sebagai amal jariah. Ketika manusia meninggal dunia, amalnya akan terputus karena sudah tidak dapat bekerja dan beramal lagi. Namun terdapat beberapa amalan yang akan terus mengalir pahalanya meski seseorang telah meninggal dunia. Salah satunya adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Dalam menuntut ilmu pun ada adab. Agar dicintai oleh Allah dan membawa banyak berkah, menuntut ilmu harus dilakukan dengan cara terpuji. Oleh sebab itu, Islam juga mengajarkan bagaimana adab dalam menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu yang perlu kita ketahui yaitu 1. Diawali dengan niat. Niat merupakan keinginan dalam hati untuk melakukan suatu amalan. Rasulullah mengatakan bahwa niat menjadi penentu pahala sebuah perbuatan. Jika niatnya karena Allah, maka Allah juga akan menganugerahkan pahala yang setimpal. Oleh sebab itu, menuntut ilmu sebaiknya diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu berdoa sebelum menuntut ilmu. Umat Islam dianjurkan untuk berdoa sebelum belajar. Bacaan doa sebelum belajar yang sering dipanjatkan yaitu Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma, yang artinya, aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Dan yang ketiga yaitu berdoa setelah belajar. Ketika selesai belajar, hendaknya umat muslim menutupnya dengan doa. Berikut adalah bunyi doa setelah belajar.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal battila battilan warzuqna tinabahu, yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Dan yang terakhir adalah keempat, bersungguh-sungguh. Selain niat dan doa, seseorang juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengambil manfaat dan ilmu yang dipelajari. Rasulullah bersabda bahwa usaha terbaik akan mendapat hasil yang baik pula. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ihsan dalam segala hal. Jika kalian berperang, maka lakukanlah yang terbaik. Jika sedang menyembelih hewan, maka lakukan juga usaha terbaik. Salah satu dari kalian mengasah pisaunya, sedangkan yang lain menenangkan hewan yang disembelih. Hadis riwayat Tirmizi. Dan mari kita wujudkan akhlak yang mulia, mempelajari bagaimana akhlak mulia dalam Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Balasannya akhlak mulia sangat besar, yaitu masuk surga dan merupakan sebab terbanyak orang masuk surga. Demikian ceramah dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.